Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Bilqis Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyebut hingga saat ini 10.000 puskesmas yang ada di Indonesia telah memiliki alat pengecek kandungan atau USG. Presiden berharap nantinya seluruh puskesmas yang ada di Indonesia akan memiliki USG sehingga setiap kehamilan dapat terdeteksi dini dan datanya akan masuk ke pusat data di Jakarta. Presiden Joko Widodo pada Selasa 23 Januari 2024 melakukan tinjauan ke Puskesmas Toroh 1, Grobogan, Jawa Tengah dalam rangka memastikan puskesmas telah memiliki USG atau alat untuk mengecek kandungan. Presiden menyebutkan hingga saat ini 10.000 puskesmas yang ada di tanah air telah memiliki USG. Dengan adanya bantuan alat ultrasonografi ini diharapkan dapat membantu mengentaskan stunting di Indonesia. Dalam kunjungannya ke puskesmas yang ada di Jawa Tengah tersebut, Presiden menyebutkan alat USG tersebut telah memiliki sistem yang baik. Presiden berharap nantinya seluruh puskesmas yang ada di Indonesia akan memiliki USG sehingga setiap kehamilan akan masuk ke pusat data di Jakarta. Tak hanya bantuan alat USG, pemerintah juga memberikan alat timbang bayi ke sejumlah posyandu di seluruh Indonesia yang merupakan langkah awal untuk penanganan stunting. Sistemnya bagus, alatnya ada, dan ini sudah diberikan kepada 10.000 puskesmas yang ada di seluruh tanah air. Jadi 10.000 puskesmas di seluruh tanah air sudah memiliki USG. Dan kita harapkan nanti semuanya memiliki USG semuanya, sehingga kehamilan ibu, bayi bisa dideteksi lebih dini. Dan semuanya data masuk ke pusat data di Jakarta. Ini penting sekali dalam rangka pengatasan stunting. Sebanyak 3.000 sertifikat diserahkan Presiden Joko Widodo kepada warga masyarakat Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Presiden berpesan kepada masyarakat Kabupaten Grobogan untuk dapat memanfaatkan dengan baik pemberian sertifikat tanah tersebut. Usai menyerahkan sebanyak 3.000 sertifikat di Kabupaten Wonosobo, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertahanan Nasional Hadi Cahyanto menyerahkan 3.000 sertifikat tanah ke Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Sertifikat yang diserahkan tersebut merupakan hasil dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dikerjakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan di tahun 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya mengatakan, program pembagian sertifikat tanah yang hingga tahun 2023 telah mencapai 110 juta sertifikat untuk masyarakat merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan. Menurut Presiden, isu sengketa lahan pada awal masa pemerintahannya karena terbatasnya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang kala itu hanya bisa memproduksi 500.000 sertifikat setiap tahun. Padahal seluruh tanah di Indonesia seharusnya diterbitkan total 126 juta sertifikat. Sementara pada 2015 baru sekitar 46 juta warga yang memegang sertifikat sehingga pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menerbitkan 80 juta sertifikat sisanya. Oleh karena itu Presiden segera memerintahkan BPN untuk meningkatkan penerbitan sertifikat tanah bagi masyarakat yang saat ini telah mencapai lebih dari 10 juta sertifikat per tahun. Kepada masyarakat, Presiden Joko Widodo juga menjelaskan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Di dalam sertifikat tersebut sudah tertulis jelas nama pemegang hak tanah, luas tanah, dan alamat tanah berlokasi. Hitungan saya kemarin kalau nggak ada COVID kan 2 tahun, kalau nggak ada COVID itu selesai 126 juta. Tapi enten COVID nggih, mundur dikit ke tahun depan pun rampung. Pemerintah baru nanti yang menyelesaikan, tahun depan selesai. Sehingga nggak ada lagi yang namanya sengketa-sengketa. Kalau sudah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini, semuanya komplit. Kalau ada orang datang, ini tanah saya, bukan tanah saya, sertifikatnya ada ini.
Selain itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo mengajak para santri dan pelajar untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri apel santri dan pelajar emas 2045 di Wonosobo, Jawa Tengah. Dalam acara apel santri dan pelajar emas 2045 serta silaturahmi dengan para guru ngaji sepulau Jawa yang digelar di lapangan sepak bola Taman Rekreasi Kalianget, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo mengajak para santri dan pelajar untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Presiden menilai pemerintah terus berupaya memberikan dorongan dan semangat besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di tanah air. Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan para santri dan pelajar untuk bisa menguasai berbagai bidang ilmu dalam rangka memenangkan kompetisi antar individu maupun antar negara. Santri dan para pelajar punya kesempatan yang sangat besar untuk berkontribusi bagi kemajuan negara kita di berbagai bidang, di berbagai daerah yang berbeda-beda. Oleh sebab itu saya ingatkan para santri, para pelajar, kuasai yang namanya iptek, kuasai yang namanya inovasi, sehingga kita semua nanti akan bisa memenangkan kompetisi. Kompetisi antar negara, kompetisi antar individu. Tanpa itu, sulit rasanya kita bisa melompat menjadi negara maju. Selain itu, Presiden berpesan bagi para santri yang telah memenuhi syarat mengikuti pemilihan umum untuk turut berpartisipasi memberikan suara dalam Pesta Demokrasi tahun 2024. Presiden meminta para santri agar menggunakan hak pilihnya dengan baik sebagai bagian dari kemajuan bangsa. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus bergerak cepat mematangkan beberapa skenario pemindahan aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Hal ini untuk memastikan kinerja pemerintah di IKN tetap berjalan produktif ketika sudah pindah ke IKN. Merespon arahan Presiden Joko Widodo pada akhir pekan lalu, di mana Kementerian Pan-RB diminta untuk mengkoordinasikan skenario perpindahan ASN ke IKN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menyatakan telah memetakan jumlah ASN yang akan pindah bekerja di IKN. Menurut Anas, dinamika terkait pemindahan ASN ini terus berkembang, menyesuaikan dengan kemampuan pembangunan di IKN serta jumlah hunian yang akan siap untuk dihuni nantinya. Kementerian Pan-RB secara paralel menyiapkan skenario pemindahan ASN bersama dengan OIKN, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Sekretariat Negara, Kemendagri, dan Kementerian Keuangan. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan unsur pertahanan dan keamanan yang melibatkan Kementerian Pertahanan, TNI, dan juga Polri. Selain terkait dengan SDM aparatur, Kementerian Pan-RB juga bertugas untuk menyiapkan tata kelola pemerintah yang akan dijalankan di IKN. Menteri Anas menyampaikan bahwa sistem pemerintah berbasis elektronik yang terintegrasi juga harus sudah matang diimplementasikan di IKN. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.